Ada sebuah paradoks dalam dunia introvert. Di satu sisi, kesendirian adalah tempat pulang, ruang di mana kita merasa paling nyaman, paling memahami diri sendiri. Tapi di sisi lain, ada garis tipis yang memisahkan kesendirian yang menyehatkan dengan kesendirian yang justru membelenggu. Dan tanpa disadari, banyak introvert yang perlahan-lahan melintasi garis itu. Mereka terjebak. Awalnya, itu terasa seperti pilihan. Kamu lebih memilih membaca buku ketimbang pergi ke pesta. Kamu menikmati percakapan satu lawan satu, tapi menghindari keramaian. Kamu merasa energi terkuras setelah bersosialisasi dan butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang. Semua itu normal, bahkan sehat. Tapi perlahan tanpa kamu sadari, pilihan itu berubah menjadi pelarian. Kamu mulai membenamkan diri terlalu dalam. Kamu menolak ajakan, bukan karena memang tidak ingin, tapi karena ketakutan mulai mengendalikanmu. Kamu bilang, "Aku lebih baik sendiri." Tapi dalam diam ada suara kecil yang bertanya, "Apakah aku benar-benar baik-baik saja?" Inilah jebakan introvert. Ketika kesendirian yang seharusnya menjadi sumber kekuatan, justru berubah menjadi penjara. Kamu masih bisa bernapas, masih bisa bergerak, tapi rasanya ada dinding tak terlihat yang membatasimu dari dunia. Bagaimana kamu tahu jika kesendirianmu sudah menjadi masalah? Beberapa tanda ini mungkin terdengar familiar. Pertama, kamu mulai merasa asing di tengah orang-orang. Bukan dalam arti bahwa mereka tidak memahamimu, tapi kamu sendiri yang sudah terlalu nyaman dengan jarak. Kamu tidak lagi merasa perlu terhubung, bahkan dengan orang-orang yang sebenarnya peduli padamu. Kedua, kamu menggunakan kata introvert sebagai tameng. Bukan untuk memahami dirimu, tapi untuk membenarkan penghindaran. Aku kan introvert, wajar kalau tidak suka sosialisasi. Padahal, introvert bukan tentang membenci interaksi, tapi tentang cara kamu mengisi ulang energi. Ketiga, kesendirian mulai terasa berat. Dulu kamu menikmatinya, sekarang ada saat-saat di mana kamu merasa kosong, tapi tetap tidak ingin keluar. Seolah ada dua kekuatan yang saling tarik dalam dirimu. Satu sisi ingin meraih lebih banyak, sisi lain mengatakan, "Untuk apa? Lebih aman di sini." Dan yang paling berbahaya, kamu mulai kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi. Bukan karena tidak bisa, tapi karena terlalu lama tidak dilatih. Seperti otot yang mengering karena tidak digunakan. Keterampilan sosialmu bisa melemah jika dibiarkan terlalu lama dalam isolasi. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Bagaimana kamu bisa menikmati kesendirian tanpa terjebak di dalamnya? Pertama, akui bahwa ini adalah masalah. Tidak perlu menyalahkan diri, tapi sadari bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Introvert adalah bagian dari dirimu, tapi itu bukan alasan untuk berhenti berkembang. Kedua, mulai dengan langkah kecil. Kamu tidak perlu tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Cobalah untuk menerima satu ajakan yang biasanya kamu tolak. Mulailah percakapan singkat dengan seseorang yang kamu temui sehari-hari. Tidak perlu memaksakan diri, tapi jangan juga membiarkan ketakutan mengendalikanmu. Ketiga, temukan keseimbangan. Kesendirianmu adalah kekuatan, tapi seperti segala sesuatu, ia butuh keseimbangan. Beri dirimu waktu untuk sendiri, tapi juga ingat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kamu tidak harus menjadi ekstrovert, tapi kamu juga tidak boleh membiarkan dirimu terisolasi. Keempat, cari orang-orang yang memahamimu. Tidak semua interaksi harus melelahkan. Temukan orang-orang yang membuatmu merasa nyaman, yang tidak menghakimimu karena caramu berkomunikasi. Mereka ada, meskipun mungkin butuh waktu untuk menemukannya. Dan terakhir, ingat ini, menjadi introvert bukanlah kelemahan, tapi membiarkan dirimu terjebak dalam kesendirian adalah pembatasan yang tidak perlu. Dunia ini besar, dan ada tempat untukmu di dalamnya.
Kamu hanya perlu berani melangkah keluar, perlahan-lahan. Kamu mungkin bertanya, bagaimana caranya terhubung dengan orang lain tanpa merasa terkuras? Bagaimana tetap setia pada dirimu yang introvert, tapi tidak terjebak dalam kesunyian yang membuatmu mati rasa? Jawabannya sederhana, kualitas bukan kuantitas. Kamu tidak butuh 100 teman yang hanya mengenal permukaanmu. Kamu butuh 1 atau 2 orang yang bisa melihat ke dalam jiwamu tanpa membuatmu merasa terancam. Orang-orang yang tidak memaksamu berbicara, tapi juga tidak membiarkanmu tenggelam dalam kesendirian. Mereka yang memahami bahwa diammu bukan penolakan, melainkan cara lain untuk mendengar. Mulailah dari percakapan kecil yang berarti, bukan obrolan kosong tentang cuaca atau gosip, tapi dialog yang menyentuh hal-hal yang benar-benar kamu pedulikan, buku, ide, mimpi, atau bahkan ketakutanmu. Jika kamu sulit memulai, jadilah pendengar yang baik. Orang-orang sebenarnya sangat menghargai mereka yang benar-benar mendengarkan, dan introvert adalah ahli dalam hal ini. Tapi ingat, jangan menunggu dunia datang padamu. Kadang kamu harus mengambil inisiatif kecil. Seperti tanaman yang butuh air, hubungan juga butuh usaha. Tidak perlu membanjiri, cukup sirami perlahan. Di balik semua ini, ada satu kebenaran yang lebih dalam. Kesendirianmu, rasa takutmu, bahkan upayamu untuk keluar dari jebakan ini, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Kembali kepadanya. Kadang kita lupa bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada yang maha mendengar ketika kita diam. Ada yang maha melihat ketika kita merasa tak terlihat. Ada yang maha dekat ketika kita merasa terjebak dalam ruang hampa diri sendiri. Kita sibuk membangun tembok, padahal Allah membentangkan tangannya. Kita mengurung diri dalam penjara pikiran, padahal rahmat-Nya seluas langit dan bumi. Kita takut ditolak oleh manusia, padahal Allah selalu menerima hamba-Nya yang kembali. Maka, jika hari ini kamu merasa terjebak, ingatlah, setiap napasmu adalah kesempatan untuk memulai lagi. Setiap detik adalah undangan untuk kembali pada cahaya-Nya. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk diterima. Kamu hanya perlu berhenti lari dan membiarkan dirimu ditemukan. Karena pada akhirnya, semua jalan akan membawamu pulang kepada Dia yang lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap?